Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan gue bawakan alur cerita film sesektean lagi ya guys ya, yang berjudul They Will Kill You tahun 2002 genep. Di mana film ini menceritakan tentang seorang kewes bernama Asia yang harus mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan adiknya dari sebuah organisasi sekte sesat. Kira-kira apakah dia akan berhasil atau malah modar? Oke lah, daripada kebanyakan bacot di awal kayak pejabat, mending saksikan saja alur cerita film kali ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang kewes bernama Asia dan adiknya bernama Maria yang berniat mampir ke sebuah minimarket setelah kabur dari rumahnya akibat sering mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya sendiri, di mana si Asia berencana membawa adiknya pergi ke kota New York agar ayahnya tidak bisa menemukan keberadaan mereka. Namun tidak lama kemudian si Maria pun panik setelah melihat keberadaan ayahnya datang ke minimarket itu guna mencari keberadaan mereka. Melihat hal itu, si Asia pun langsung mengajak adiknya untuk segera pergi dari tempat ini. Dan di saat dirinya terpojok, si Asia pun langsung mengancam ke si ayah untuk membiarkan dia dan adiknya pergi jika tak ingin dia headshot. Dirasa si Asia tidak akan berani menembak ayahnya sendiri, si ayah pun mengabaikan ancaman itu. I can't let you take her. Setelah mengheadshot si ayah, seketika si Asia pun panik setelah melihat polisi datang. Dan karena terlalu panik, si Asia pun bergegas pergi tanpa memperdulikan adiknya. Singkat waktu 10 tahun kemudian, si Asia pun terlihat baru saja tiba di sebuah motel bernama Virgil guna melamar pekerjaan di hotel itu. Setelah mengetahui tujuan si Asia, si pemilik hotel yang saat ini sedang membutuhkan pelayan pun langsung mengajak si Asia untuk masuk. Sesampainya di dalam, si Asia pun langsung diperkenalkan ke salah satu penghuni hotel bernama Sharon, seorang pengusaha skincare yang sangat sukses, dan sepasang lansia bernama Dr. Sidman dan istrinya bernama Anne. Melihat si Asia yang basah kuyup, Malili pun langsung mengajak si Asia pergi ke tempat tidurnya agar dia bisa segera beristirahat. Floors reserved for service staff. Oh, give me a moment. Di lorong hotel, si Asia pun merasa heran karena melihat pelayan hotel yang begitu banyak. Namun Mak Lili menjelaskan bahwa saat ini sedang ada tradisi tahunan yang sering hotel ini adakan. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan dengan suaminya Mak Lili yang baru saja keluar dari sebuah kamar yang akan si Asia tempati. Tak ingin suaminya itu berbuat yang tidak-tidak, Mak Lili pun menyuruh ke suaminya untuk menjauhi si Asia. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung menyuruh ke si Asia untuk segera beristirahat. To the bed. Sweet dreams. Sesaat kemudian setelah selesai mandi, si Asia pun dikagetkan oleh suara sesuatu di balik sebuah lubang ventilasi. Karena kepo, dia pun berniat mengeceknya. Dirasa suara itu berasal dari luar, si Asia pun bergegas memeriksanya. Hello? Di saat lampu hotel padam, tanpa si Asia sadari seseorang berjubah sedang mengintainya. Dirasa ada yang tidak beres dengan hotel ini, si Asia yang ketakutan pun bergegas kembali ke tempat tidurnya. Singkat waktu di tengah malam saat si Asia tibra molor, tanpa dia sadari ada seseorang yang mencoba maksa masuk ke tempat tidurnya.
Rupanya di balik kulkas itu ada sebuah pintu rahasia hingga orang berjubah itu pun bisa dengan mudah masuk ke tempat tidurnya si Asia. Melihat si Asia yang sedang tibrak molor, dia pun berniat melakukan sesuatu. Setelah dirinya terbangun, si Asia yang merasa ada seorang berhasil masuk pun berniat untuk mengeceknya. Rupanya orang bertopeng itu berniat menculik si Asia, namun untungnya si Asia berhasil melumpuhkannya terlebih dulu. Di tengah rasa liar, dia pun berniat untuk pergi, namun tiba-tiba... Sungguh suwe akibat sempat menghirup obat bius, si Asia pun harus pingsan dan ternyata orang bertopeng itu adalah si Saron dan para penghuni hotel lainnya. Melihat si Asia yang pingsan, si Saron pun berniat untuk membawanya. What the? Melihat si Asia bersembunyi di sebuah lemari, si Saron yang kesal pun langsung menyuruh ke temannya untuk segera mengeluarkan si Asia. Rupanya si Asia sudah mempersiapkan senjata sebelum dia datang ke hotel ini, dan dengan ilmu bela diri yang dia miliki, si Asia mampu mengalahkan si Saron dan teman-temannya. Melihat kegigihan si Asia, si Suburdom yang ketakutan pun berniat untuk kabur. Melihat si Asia mampu menghabisi si Saron dan yang lainnya, Malili pun langsung menanyakan siapa si Asia sebenarnya. Kemudian si Asia pun langsung menceritakan di mana 10 tahun lalu setelah dirinya menembak si ayah, si Asia yang panik memutuskan untuk kabur meninggalkan adiknya. Namun suenya dia harus tertangkap dan mendekam di penjara selama 10 tahun lamanya. Dan dikarenakan hidup di penjara sangatlah keras, si Asia harus belajar bela diri agar dia mampu bertahan hidup. Hingga setelah 9 tahun lamanya dikurung, temannya mengabarkan tentang adiknya yang hilang secara misterius setelah melamar pekerjaan di sebuah hotel bernama Pirgil. I go missing. People off the street. So what are you saying? Dan setelah dirinya terbebas, dia pun berpura-pura melamar pekerjaan di hotel ini agar bisa mencari keberadaan adiknya. Setelah menceritakan semuanya, si Asia pun meminta ke Malili untuk memberitahukan keberadaan si Maria sekarang. Namun jelas saja Malili tidak akan memberitahukannya dan langsung memanggil anggota keluarganya untuk menangkap si Asia. Dan betapa syoknya si Asia setelah melihat orang-orang yang telah dia habisi kembali hidup dan luka yang mereka alami kembali sembuh seperti jurus Orochimaru Boruto. Dirasa mereka bukanlah manusia, si Asia yang ketakutan pun memutuskan bersembunyi di sebuah kamar. Namun tiba-tiba...
Setelah menampol si bocil sampai kelenger, si Asia pun berniat keluar dari ruangan itu melewati jendela. Namun dikarenakan kaca jendela itu anti pecah, si Asia pun harus segera mencari jalan keluar lain sebelum anak buahnya si Lily berhasil mendobrak pintu. Di tengah kebingungan, dia pun menemukan sebuah pintu rahasia di bawah lantai. Setelah si Dom pergi, si Asia pun bergegas melanjutkan perjalanan sebelum si Dom itu kembali. Hingga tidak lama kemudian dia pun mendengar suara si Lily di sebuah ruangan. Bukannya bergegas pergi, si Asia yang kepo berniat mengeceknya. What about the sister? Don't kill her! Melihat si Asia berhasil kabur lagi, si Lily pun menyuruh ke si Sharon untuk segera menangkapnya. Dirasa kali ini si Sharon sudah benar-benar modar, si Asia pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba Sick of you killing me! sungguh gelo, walaupun tangkuraknya itu sudah hancur, si Sharon masih bisa hidup. Dirasa percuma jika harus melawannya lagi, si Asia pun memutuskan untuk kabur. Dan akibat tak memiliki tangkurak, si Sharon yang tak bisa melihat si Asia pun malah pergi ke arah lain. Melihat hal itu, jelas saja si Asia pun merasa lega. Namun tiba-tiba rupanya itu adalah si Aliando, suaminya si Lily yang datang untuk menolong si Asia. Kemudian si Asia pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan hotel ini. Lalu si Aliando pun memberitahukan bahwa sebenarnya bangunan ini adalah kuil untuk setan, di mana sejak ratusan tahun lalu orang-orang di hotel ini membuat perjanjian keabadian dengan si setan. Dan selama nama-nama mereka terdaftar, maka mereka tidak akan pernah modar walaupun tubuhnya hancur. Dan sebagai imbalannya, mereka harus mengorbankan seorang manusia hidup-hidup. Namun jika mereka melanggar, maka namanya akan dihapus dan mereka akan menjadi manusia biasa lagi. Setelah menjelaskan itu, si Aliando pun mengajak si Asia untuk bergegas pergi sebelum para sekte itu datang. Di perjalanan, si Asia pun masa Herman kenapa si Aliando malah membantunya, karena dia tahu sendiri si Aliando juga bagian dari sekte sesat itu. Namun si Aliando memberitahukan bahwa dia memiliki alasan lain untuk menolong si Asia. Rupanya si Aliando membawa si Asia pergi ke sebuah ruangan tempat di mana si Maria tinggal. Melihat adiknya yang masih hidup, jelas saja si Asia pun sangat senang karena dia sempat menduga si Maria sudah modar ditumbalkan oleh si Lily. Tak ingin adiknya itu ikut sesat, si Asia pun langsung mengajak si Maria untuk segera pergi dari tempat ini. Namun si Maria langsung menolaknya.
Kemudian kita pun diperlihatkan ke ceritanya si Maria, di mana setelah ditinggal pergi oleh si Asia, si Maria harus tinggal bersama ayahnya yang kejam, dan kehidupannya pun semakin belangsak setelah ditinggal modar oleh ayahnya, hingga dia pun memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah motel guna bertahan hidup. Namun sesampainya di hotel, si Maria hampir saja dijadikan tumbal oleh si Lily, dan untungnya akibat ada salah satu anggota melanggar peraturan, si Lily meminta ke si Maria untuk menggantikannya dan menjadi bagian dari mereka. Mendengar hal itu, si Maria yang tak ada tempat untuk pulang pun langsung menyetujuinya. Oleh karena itulah dia tidak akan pergi dari hotel ini, karena disinilah rumahnya sekarang. Shit father was beating the crap out of. Wow. Mendengar penolakan itu, jelas saja si Asia yang kesal pun berniat melakukan sesuatu. Setelah menghajar adiknya sampai pingsan, si Asia pun berniat membawa adiknya pergi dari tempat ini. Kemudian si Alejandro pun memberitahukan bahwa jalan satu-satunya keluar dari tempat ini hanya melewati tangga darurat yang ada di atap gedung. Setelah mendengar hal itu, si Asia pun berniat pergi ke sana. Namun tiba-tiba... You! Come on! Melihat suaminya malah membantu si Asia, jelas saja Lily pun sangat kesal. Kemudian dia pun langsung menyuruh ke si Dom untuk segera mengejar si Asia, sementara dia yang akan mengurus si Aliando. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Maria dan si Asia yang baru saja tiba di dapur hotel. Namun seketika mereka pun panik setelah mendengar seseorang yang datang. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas bersembunyi. Melihat kakaknya ripuh dihajar oleh si Dom, si Maria pun langsung menghajar tangkurak si Dom sampai modar lagi. Kembali ke si Lily yang sedang menyekap suaminya karena telah membantu si Asia kabur. Kemudian si Alejandro pun langsung menjelaskan alasan dia membantu si Asia, di mana dia sudah tak tega lagi jika harus mengorbankan orang-orang tak berdosa demi kepentingan mereka. Terlebih lagi dia sudah muak tinggal di hotel ini seperti di penjara. Namun si Lily merasa walaupun mereka tidak bisa pergi kemana-mana, semua yang mereka butuhkan tersedia di hotel ini. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung menyuruh ke si Sharon untuk menjaga suaminya, sementara dia dan yang lainnya berniat untuk memburu si Asia. Kemudian si Lily pun langsung meminta bantuan ke para penghuni hotel untuk menangkap si Asia. Setelah mendengar perintah itu, para penghuni hotel pun bergegas melakukan pemburuan. But ultimately, sacred mark my words. Di sisi lain, si Asia pun baru saja sadar dari pingsannya. Melihat hal itu, si Maria pun langsung menyuruh ke si Asia untuk pergi ke poros lift, sementara dia berniat mengalihkan perhatian mereka. We'll make it. Oh wait. Namun si Asia yang tak ingin pergi tanpa si Maria berniat untuk menyusulnya. Maria. Karena kondisi ruangan yang poek, si Asia pun harus kewalahan menghadapi mereka. Di tengah kebingungan, dia yang melihat sebotol alkohol pun berniat melakukan sesuatu.
Dengan kampak cap obor, si Asia mampu memberikan perlawanan yang cukup epik hingga dia pun berhasil menghabisi mereka semua. Melihat perjuangan kakaknya, jelas saja si Maria pun merasa bersalah karena waktu itu dia sempat menolaknya untuk pergi. Hingga di tengah suasana haru, seketika mereka pun panik setelah melihat orang-orang yang si Asia habisi kembali hidup. Dirasa percuma jika harus melawannya lagi, si Asia pun langsung mengajak si Maria untuk pergi. Tidak lama kemudian, si Lily dan yang lainnya pun datang. Mendengar si Asia berhasil lolos lagi, dia pun mengajak yang lainnya untuk menggeledah semua ruangan di hotel. Hingga di tengah pencarian, si Lily pun menemukan ceceran darah di sebuah lift. Dirasa si Asia kabur melewati lift ini, dia pun menyuruh si Dom untuk mengeceknya. Dan benar saja, si Asia dan si Maria terlihat sedang menaiki tangga untuk kabur. Melihat hal itu, si Dom pun bergegas mengejarnya. It's over. Saat dirinya terpojok, si Asia yang tahu si Lily membutuhkannya hidup-hidup pun langsung mengancam si Lily untuk melepaskan si Maria, jika tidak maka dia akan melompat. Namun si Lily menjelaskan bahwa si Maria tidak akan pernah bisa pergi dari hotel ini karena sebelumnya dia sudah membuat perjanjian dengan si setan. Dan jika si Maria melanggar, maka jiwanya akan diambil oleh si setan. Setelah menjelaskan itu, dia pun menyuruh ke yang lainnya untuk membawa si Asia dan si Maria ke tempat persembahan. Sesampainya di sana, si Lily pun langsung menggunakan darahnya si Asia untuk memanggil si iblis junjungannya. Setelah iblis itu muncul dan merasuki tangkurak Bagong, si Lily pun langsung mempersembahkan si Asia sebagai tumbal. Namun sebelum itu, dia melaporkan pengkhianatan yang dilakukan oleh si Maria dan si Aliando. Mendengar pengkhianatan itu, si iblis yang marah pun langsung menghapus nama mereka yang tertulis di tangkuraknya. Setelah menghapus nama si Aliando dan si Maria, si iblis pun langsung menyuruh ke si Lily untuk segera menghabisi si Aliando. Jika si Lily menolak, maka dia juga akan modar. Mendengar hal itu, si Lily pun terpaksa menurutinya. Melihat si Aliando modar mengenaskan, si Maria pun langsung meminta maaf ke si iblis dan berjanji tidak akan pernah mengkhianatinya lagi. Dan untungnya si iblis akan memaafkan si Maria, namun dia harus menghabisi si Asia. Setelah mengatakan itu, dia pun menyuruh ke si Maria untuk menuliskan namanya lagi di tangkuraknya. Setelah menuliskan nama di tangkurak si Bagong, si Maria pun berniat untuk menghabisi si Asia. Karena tak tega jika harus menghabisi si Asia, si Maria pun memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Hingga di tengah sekaratnya, dia pun menyuruh ke si Asia untuk segera menghancurkan tangkurak si Bagong. Dan ternyata yang si Maria tuliskan itu bukanlah namanya, melainkan nama si Asia agar si Asia bisa hidup abadi. Fuck. Melihat para pengikutnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh si Asia, si iblis yang marah pun langsung menggunakan tubuhnya si Lily untuk menghabisi si Asia.
Dan setelah berhasil melepaskan tangkurak si Bagong dari tubuhnya si Lily, si Asia pun langsung meminta ke si Bagong untuk segera menghidupkan adiknya kembali. Namun si Bagong mengatakan bahwa si Asia harus mengorbankan satu nyawa agar adiknya bisa hidup. Mendengar hal itu, si Asia pun berniat melakukan sesuatu. Dikarenakan tangkurak Bagong itu sudah terbakar, nama-nama yang terdaftar pun harus ikut terbakar, hingga para pengikut yang sudah modar pun tidak bisa hidup kembali. Dirasa semua ini sudah berakhir, si Asia pun bergegas pergi sambil membawa si Maria yang sudah modar. Jesus Christ! Berkat namanya masih tertulis di kulit tangkurak si Bagong, kini si Maria pun bisa hidup kembali. Dan ternyata sebelum si Asia membakar tangkurak si Bagong, si Asia menggantikan namanya dengan nama si Maria agar si Maria bisa hidup kembali. Melihat rencananya ini berhasil, jelas saja si Asia pun sangat senang. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya pada mereka? Ya gak tahu, karena film pun sudah berakhir. Gimana guys, film yang cukup seru bukan? Oke lah, karena tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, mungkin segitu saja alur cerita film kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan alur cerita film terbaru lainnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.